Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita di surat Al-Mutaffifin. Pada pertemuan lalu kita jelaskan makna dari Al-Mutaffif. Mutaffifin ini bentuk jamak, tunggalnya adalah mutaffif, berasal dari akar kata at-tatfif. Di sini para ulama sekedar mengulang ya. Para ulama menjelaskan makna al-mutaffifin antara mereka yang memaknai dengan makna khusus spesifik, makna spesifik ya, dengan mereka yang memaknai dengan makna yang lebih umum lagi. Mereka yang memaknai dengan makna umum mengatakan mutaffif ini adalah seseorang yang tidak memberikan hak orang lain, tetapi dia menuntut haknya untuk diperoleh dengan cara yang sempurna. Secara umum begini, penjelasannya secara umum seperti itu. Artinya dia menuntut haknya sempurna, tetapi giliran dia memberikan hak orang lain, dia tidak akan memberikan hak orang lain itu dengan sempurna. Dia akan kurang-kurangi. Ibaratnya kemarin yang saya contohkan, mutafif itu ibarat orang kalau dia menuntut haknya itu ingin lebih. Jadi kalau mau beli kangkung itu dia minta bonus telur gitu ya. Jadi, jadi tapi kalau giliran dia yang memberikan hak orang lain, dia akan kurang-kurangi haknya itu. Nah ini makna secara umum. Berarti di sini masuk dalam segala hal. Ya, ini yang dimaknai oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, ini yang dimaknai oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sehingga beliau mau mengatakan kullu ma lahum minal amwal wal muamalat. Ini termasuk di dalamnya hal yang berkaitan dengan harta maupun berkaitan dengan sikap dan perilaku. Ya. Jadi masuk semuanya ini berkaitan dengan harta. Jadi kalau berkaitan dengan hartanya dia, uangnya dia menuntut itu lebih utuh. Tapi giliran dengan haknya orang, hartanya orang, dia akan kurang-kurangi itu duitnya orang. Muamalat juga begitu, berkaitan dengan sikap, perbuatan. Yaitu apa? Dia menuntut orang lain itu berbuat baik sebaik-baiknya dengan dirinya. Tapi giliran dia, seenaknya dia sendiri untuk berbuat kepada orang lain. Nah ini juga diambil pendapat ini oleh muridnya beliau, yaitu Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an. Makanya beliau mencontohkan seperti pernikahan umpama. Suami menuntut istrinya untuk perfect di hadapan dia. Istri menuntut suaminya perfect di depan dia. Tetapi giliran dirinya sendiri, suami, dia seenaknya. Giliran istri, seenaknya dia. Semaunya sendiri. Ya. Masalah keuangan juga begitu. Seorang istri menuntut suaminya ini, keuangan suaminya itu harus benar-benar transparan di hadapan dia. Pemasukan suami benar-benar harus dia ketahui oleh istrinya. Pengeluaran suami pun harus tahu semua istrinya. Tapi giliran istri, suaminya pengen tahu tuh uang buat apa saja, ngamuk dia. Semarah-marahnya dia. Apalagi itu uangnya uang pribadi. Waduh, ya kamu pakai uangnya istrimu 100.000, 3 lebaran diingat-ingat kamu suruh bayar kamu. Ini ini sikap mutaffif yang luar biasa ini. Jadi ini para ulama menyebutkan makna taftif ini secara umum. Nah, lalu apa yang disebutkan di dalam ayat ini bagaimana tentang kasus mereka yang bertransaksi menimbang barang?
Mereka mengatakan para ulama kita ini contoh yang Allah sajikan kepada kita. Ini loh contoh. Contoh yang banyak di masyarakat kita memang seperti ini. Giliran dia beli, dia minta timbangannya perfectnya luar biasa. Tapi giliran dia jual dikurang-kurangi. Ya. Nah, mereka yang memaknai mutaffif atau tatfif ini dengan makna yang spesifik hanya dimaknai dengan kasus transaksi jual beli seperti ini. Ya. Tentu kita, saya pribadi lebih cenderung makna ini makna umum, ya lebih umum karena itu memang perbuatan yang tercela akhirnya ya, perbuatan yang tercela. Itu seseorang yang gemarnya nuntut gitu ya. Contoh kepada anaknya, dia nuntut anaknya begini begitu, tapi dia sendiri tidak melakukan. Nuntut istrinya ini itu, tapi dia tidak melakukan. Nuntut suaminya ini itu, tapi dia sendiri tidak mau melakukan itu. Tentu ini bukan akhlak orang yang beriman. Ini sikap yang tercela sekali dalam segala hal. Dan ini yang membuat kalau dalam ranah keluarga, ini yang membuat keretakan keluarga itu di sini. Ya, ini keretakan keluarga di sini. Makanya di ayat yang berikutnya, yang 4, 5, 6, ini adalah ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang memiliki sifat seperti ini. Baik dalam transaksi keuangan maupun dalam sikap dan perilaku. Ya. Kita baca pada ayat yang keempat ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yang kelima, liyaumin 'adzim. Yang keenam, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya. Apa artinya? Sebentar, saya belum buka terjemahnya. Ala yadhunnu. Ya. Ya. Ayat yang keempat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Terjemahan bakunya di sini, tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada satu hari yang sangat besar, yaitu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit terhadap Tuhan seluruh alam semesta. Ya. Apa maknanya di sini? Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, "Tsumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka-mereka yang memiliki sifat tatfif, menuntut tapi tidak mau dirinya mengerjakan. Wa ta'ajjaba min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaih. Allah melihat ini adalah hal yang sangat buruk ya, di mana mereka masih saja tetap melakukan hal itu. Ya. Min halihim, kondisi mereka masih aja tetap seperti itu. Wa iqamatihim ala ma hum alaih, dan mereka masih mempertahankan kebiasaan buruknya itu. Jadi Allah mengancam dan Allah melihat ini kenapa kok mereka ini masih terus melakukannya. Padahal ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang berat. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kemudian beliau mengatakan falladzi jarra'ahum 'ala at-tatfif, yang menjadikan mereka itu terus melakukan kebiasaan menuntut dan tidak mau melakukan kewajiban dia dengan baik adalah adamu imanihim bil yaumil akhir, karena dia tidak beriman dengan hari akhir. Wa illa, jika tidak, walau amanu bihi, andai mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, wa arafu annahum yaqumuna baina yadaillah, dan mereka memiliki keyakinan
bahwa mereka kelak akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yuhasibuhum 'alal qalili wal katsir. Allah akan menghisab mereka baik atas perbuatan yang kecil maupun perbuatan yang besar. La aqla'u 'an dzalika wa tabu minhu. Mereka pasti akan meninggalkan perbuatan kebiasaan buruknya itu dan mereka akan bertaubat kepada Allah. Apa maksudnya? Nah, kita urai sedikit ya, Ma. Allah berfirman di sini, ala yadhunnu, tidakkah mereka mengira? Maksudnya di sini adalah meyakini. Jadi ayat ini memberikan makna, tidakkah mereka yakin? Mereka nggak yakin bahwa mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya nanti. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka setelah berbuat zalim seperti ini kan perbuatan kezaliman, menuntut orang untuk sempurna, untuk baik, tapi dirinya sendiri tidak mau melakukan itu. Ini perbuatan zalim, ini kezaliman yang luar biasa. Nah, orang yang melakukan seperti ini, tidakkah orang yang seperti ini yakin bahwa nanti dia akan wafat? Lalu dia akan mati, di alam kuburnya nanti dia adab atas kezalimannya. Lalu setelah itu nanti dia akan bangkit dari kuburnya. Untuk apa? Liyaumin azim. Hari itu hari yang sangat dahsyat sekali. Yaitu hari di mana manusia akan dihisap atas semua yang dia perbuat. Nggak yakin mereka. Nggak memiliki keimanan bahwa mereka akan dihisap atas kezaliman-kezaliman yang seperti ini. Jadi ini diancam. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, orang-orang yang suka nuntut orang lain, meminta orang lain untuk sempurna sama dia, sedangkan dirinya sendiri tidak mau memberikan haknya kepada orang lain. Ingat, orang yang zalim, kelak kamu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kezaliman kamu itu. Kamu tidak akan bisa selamat dari kezaliman kamu itu. Sekecil apapun kezaliman, kamu tidak akan selamat dari semua itu. Jadi, apa yang membuat orang-orang ini berani melakukan itu? Jawabannya adalah karena dia tidak iman dengan hari akhir. Masa? Mungkin ucapan dia menyatakan akan hal itu, saya percaya kok. Tapi hati dia apakah dipenuhi dengan sebuah ikatan akidah? Makanya disebut akidah, ikatan yang kuat dalam hatinya, bahwasannya dia akan dihisap oleh Allah di hari kiamat. Nah, apakah ada kekuatan itu di dalam jiwanya? Jawabannya tidak. Dia tidak memiliki keyakinan itu. Sehingga apa? Sehingga muncullah sikap dan perilaku yang semaunya dia, yaitu sikap perilaku yang dikendalikan oleh hawa nafsunya dia yang buruk. Ya, ingin mendapatkan keuntungan yang banyak tanpa dia harus berbuat baik pada orang. Ya, ini ancamannya. Ingat, kamu yang gak iman, kamu akan mendapatkan keburukan. Jadi pelajarannya apa, jemaah? Pelajarannya adalah iman melahirkan perilaku yang baik. Semakin kuat keimanan seseorang yang ditanam di dalam hatinya, maka iman itu akan melahirkan perilaku yang baik. Jadi kalau ada orang bilang, iman itu kan di hati, Mas. Udahlah, kamu jangan sok tahu dengan itu. Udah ya gak bisa. Iman di hati harus ada wujud nyata di dalam perbuatan kita. Itulah yang namanya amal. Ini pelajaran buat kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelajaran besar buat kita adalah Islam ini mengajarkan kepada kita apa? Bahwa kebaikan itu bukan untuk kita sendiri, tapi kebaikan itu juga untuk orang lain. Orang beriman yang baik adalah orang yang menginginkan kebaikan buat orang lain sebagaimana dia menginginkan kebaikan buat dirinya sendiri. Pelajaran yang ketiga adalah apa itu? Berbuat baik kepada orang lain. Itu adalah
amalan soleh yang begitu besar nilainya. Ya, berbuat baiklah kepada orang lain. Ya, berikanlah hak orang lain itu, maka kita akan mendapatkan kebaikannya pula. Ya, artinya kalau kita ingin dapat kebaikan, kalau kita ingin suami kita, ingin istri kita baik sama kita, maka baiklah Anda sama mereka. Anda akan mendapatkan kebaikannya pula. Pelajaran lagi, kezaliman itu adalah perkara yang tercela di dalam Islam. Ya, zalim, kezaliman harus dihindari dalam diri kita. Ya, karena kezaliman adalah perbuatan dosa besar. Ya. Kemudian pelajarannya yang lainnya, yang kelima adalah apa? Bahwa hari akhir itu adalah hari yang pasti akan terjadi. Ini harus kita imani. Pelajaran yang lain adalah hari akhir itu adalah hari di mana setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang telah dia perbuat. Kalau itu baik, dia mendapatkan balasan kebaikan yang begitu besar. Kalau itu buruk, dia akan mendapatkan balasan keburukannya pula. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kalau itu baik, ya Anda akan mendapatkan balasannya. Kalau itu buruk, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Hingga faedahnya apa? Itulah yang di atas tadi pelajaran. Ya. Jadi hari akhir adalah hari hisab. Ini yang harus kita yakini pada diri kita semuanya. Inilah pelajaran yang berarti buat kita semuanya di ini. Kemudian pelajarannya lagi bisa kita ambil. Berarti apa? Segala sesuatu yang diancam oleh Allah, berarti itu hukumnya haram jemaah. Setiap perbuatan yang diancam oleh Allah dengan adab seperti ini, ya berarti ini menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya haram. Yang harus kita hindari, jangan main-main dengan itu semuanya. Kemudian berikutnya, bahasan berikutnya adalah tema yang berbeda. Pada ayat yang ke-7 ini temanya sudah berbeda. Temanya adalah bicara tentang kelompok manusia. Di mana nanti di hari kiamat manusia itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang fujar, ada kelompok yang abrar. Al-fujar adalah manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang buruk, sedangkan al-abrar adalah lawannya, mereka yang berada dalam kebenaran dan kebaikan. Nah, dimulai pada ayat ke-7, Allah sebutkan kelompok yang pertama, yaitu kelompok al-fujar, mereka yang berada dalam kejahatan. Allah mengatakan, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya, terjemahnya, sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Tersimpan dalam sijjin. Imam As-Sa'di berfirman, kalla inna kitabal fujjar. Berbicara dipenggal sama beliau. Ayat ini penggalan pertama, kalla inna kitabal fujjar. Nanti yang kedua baru lafi sijjin. Akan bicara sijjin nanti beliau. Apa yang dimaksud sungguh? Eh, sekali-kali jangan. Sungguh catatan orang-orang yang fajir. Wahada syamilun likulli fajirin min anwa'il kafara wal munafiqina wal fasiqin. Ini bersifat umum, mencakup semua orang yang berbuat kejahatan, yaitu berbagai macam bentuk kekafiran, kemunafikan, dan orang-orang fasik. Artinya di sini Imam As-Sa'di ingin menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang fajir di sini. Ya, siapa orang fajir di sini yang dimaksud di sini? Nah, di sini Imam As-Sa'di ingin menjelaskannya bahwa yang dimaksud dengan fajir
atau orang-orang yang jahat di sini adalah siapa? Beliau mengatakan fajir di sini adalah orang-orang yang jahat, yaitu notabene adalah orang-orang kafir. Jadi al-fajir adalah orang-orang kafir di sini. Dengan berbagai macam bentuk kekufuran-kekufurannya. Ya. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Ya, kita tahu kan munafik itu ada dua. Munafik itu ada dua. Munafik yang berkaitan dengan keyakinan. Artinya hatinya itu kafir. Cuman zahir fisiknya pura-pura jadi orang Islam. Jadi hatinya yang kafir. Yang kedua, munafik amal. Perbuatannya aja yang kemunafik. Hatinya dia beriman sama Allah. Orang-orang ini tetap disebut semuanya, dikategorikan semua sebagai orang-orang yang fajir. Ya, orang-orang jahat. Yang ketiga adalah orang-orang yang fasik. Siapa fasik ini? Yaitu orang Islam yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berarti termasuk dalam kelompok fasik ini siapa? Ya orang yang berbuat syirik, orang yang bid'ah, dan orang-orang yang berbuat dosa besar. Ini fasik. Ya inilah orang-orang yang disebut dengan nama fajir, orang-orang jahat. Ya, kena semua ya. Jadi siapapun yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka disebut di sini al-fajir. Kitab, catatan. Artinya catatan kekufuran, kekafiran dia. Catatan kemunafikan dia. Catatan kefasikan dia. Yaitu syiriknya, bid'ahnya, dosa besarnya. Semua dicatat sama Allah. Semua tercatat di situ. Semua tercatat. Di mana? La fi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Tempat di mana catatan mereka ini berada. Kitabun marqum itu adalah kitab yang berisi catatan amal. Ibnu Katsir mengatakan yaitu kitabun madhkurun fihi a'maluhumul khabithah. Itu adalah lembaran-lembaran catatan, lembaran-lembaran buku yang berisi apa? Amalan-amalan mereka yang buruk. Kekafiran tadi, kemunafikan, kefasikan, syirik, bid'ah, maksiat, dosa besar, semua tercatat di sana. Kitab itu. Sijin, yaitu makna asli sijin itu adalah al-mahallud dayyiqud dank, kata beliau, yaitu tempat yang sangat sempit sekali. Tempat yang sangat sempit. Sijin ini lawan dari illiyin. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Yaitu tempat yang sangat luas illiyin. Lawannya. Yang nanti akan dijelaskan, kata beliau. Ada yang mengatakan bahwa sijin ini adalah asfalul ardi sabi'ah. Yaitu lapisan paling bawah dari bumi. Berarti di bawah lapisan ketujuh bumi. Disebut dengan sijin. Alhamdulillah. Ini diriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas. Beliau mengatakan bahwa sijin adalah lapisan di bawah lapisan bumi ketujuh. Nah, kita tahu kalau lapisan bumi itu kan ke bawah. Nah, di bumi yang kita injak, kemudian ada bawahnya sampai tujuh.
di bawahnya lagi. Lah si jin adalah di bawahnya lapisan 7. Jadi kalau bumi kan ke bawah. Nah, si jin di bawahnya yang ketujuh ini. Dia bilang ma'wal fujjar wa mustaqarruhum fi ma'adihim. Itulah tempat orang-orang jahat nanti di akhirat. Di lapisan yang paling bawah. Di situ tempatnya, nerakanya mereka. Si jin. Lawannya iliyin. Ili itu kan tinggi. Makanya langit itu atas. Ya, langit itu atas. Jadi wama adraka ma sijin, apakah kalian tahu berita tentang sijin? Kitab Marqum itu adalah isi buku yang sudah terisi catatan-catatan di sana. Catatannya siapa? Catatan amalan-amalan mereka yang kok buruk tadi. Yang nggak akan bisa berubah. Sama sekali tidak akan bisa berubah sama sekali. Catatan itu siapa yang mau berubah? Catatan. Ya. Dan si jin itu tempat yang sangat sempit, berada di lapisan bumi 7 yang di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita. Coba. Terus kita mau bisa apa kalau sudah seperti itu? Ya, mau bisa apa? Bisa. Makanya taubat itulah yang bisa menghapus semuanya. Taubat yang bisa menghapus semuanya. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Tobatlah semua wahai orang yang iman sama Allah, iman sama hari akhir, tobatlah. Iman sama Rasul SAW yang mengatakan orang yang tobat seperti orang yang gak punya dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafira ankum sayyiatikum. Iman sama Allah, iman sama Rasul SAW. Allah yang mengatakan di Al-Quran, tobatlah dengan tobat yang tulus, yang benar. Allah akan mengampuni, menghapus semua dosa. Berarti yang disijin tadi itu dihapus. Karena yang bisa menghapus adalah Allah subhanahu wa ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Itulah mulianya orang yang taubat. Tapi kalau taubat dari kekufuran, taubat dari kemunafikan, taubat dari kefasikan, dari syirik, bid'ah, dosa besar. Kalau taubat bersih sudah, kawanlah dan bala seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Tapi kalau dia wafat dan dia nggak taubat, tadi berarti dianya sendiri akan berada di dalam adab di bawahnya lapisan bumi yang ketujuh. Na'udzubillah, fala haula wala quwata illa billah. Nah, pada ayat yang ke-10 di sini bicara tentang apa namanya? Ciri-ciri mereka, yaitu orang-orang yang si jin ini. Ya, ciri orang-orang yang si jin. Apa itu? Wailun yauma idzin lil mukatsibin. Celakalah hari itu. Ya, celakalah hari itu. Siapa? Celakalah pada orang-orang yang mendustakan. Ya. Mendustakan apa? Dijelaskan pada ayat berikutnya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yaitu mereka, yaitu mereka mereka yang mendustakan hari pembalasan. Mereka yang mendustakan hari pembalasan. Nah, kan kaitannya dengan yang tadi. Kenapa dia memiliki akhlak perilaku yang dolim-dolim tadi itu? Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak ada iman dengan hari akhir. Maka muncullah perilaku-perilaku yang buruk tadi. Tak ada iman, muncul perilaku yang jahat. Inilah orang-orang yang pembohong. Gak percaya, membohongi hari akhir. Ya.
Imam Sa'di mengatakan, "Tsumma bayyanal mukadzibin." Allah menjelaskan siapa orang yang membohongi, yaitu yaumal jaza, membohongi hari hisab, hari pembalasan. Yauma yadinullahu fihi nasa bi'amalihim. Disitulah Allah akan membalas manusia semua dengan amalan-amalan. Makanya iman, pelajarannya sekali lagi melahirkan amal perbuatan. Iman sama Allah, iman sama Rasul, hari akhir, melahirkan amal. Aman. Kalau nggak ada iman, berarti zalim, nggak ada amalnya dia. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Nah, tidak ada iman, muncul di sini tidak ada amal. Ya, tidak ada amal. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan. Nggak ada yang dusta. Kecuali siapa yang mendustakan hari akhir ini? Orang yang melampaui batas. Orang yang melampaui batas, jamaah. Maksudnya apa kata Imam Sa'di? Ala maharimillah, melampaui batas atas apa yang diharamkan oleh Allah pada diri mereka. Muta'addin minal halalil haram. Dia meninggalkan yang halal malah sibuk melakukan yang haram. Asim, mu'tadid. Asim melampaui batas. Artinya mengerjakan yang haram. Melampaui batasnya. Melampaui ini kan dinding-dinding ini nggak boleh keluar dari sini. Malah dia lompat dinding masuk ke area yang haram. Berarti apa? Azim berarti dia tipe orang yang banyak berbuat dosa. Ini kata beliau yang menjadikan dia apa berada dalam kedustaan dia. Dan ini yang menjadikan dia itu mendustakan hari akhir dan menjadikan dia sombong dan menolak kebenaran. Ini kata Imam Sa'di. Saya terjemahkan langsung. Nah, kan seperti saya katakan tadi, orang yang tidak ada iman berarti tak ada perilaku. Walaupun dia mengaku dirinya Islam. Ya, tidak ada perilaku. Dia lebih sibuk melakukan yang haram. Yang halal tidak akhirnya muncul dalam haram aja sulit. Ya kan? Jadi sibuk hidupnya dengan yang haram, 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 haram terus hidupnya. Akhirnya apa? Hidupnya mengumpulkan dosa, 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 dosa. Ketika dikasih tahu, ditolak dia dengan kesombongannya, angkuhnya. Dia menolak semua itu. Wala'iyatubillah. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia mengatakan ini dongeng-dongeng belaka saja. Jika dibacakan kepada ayat-ayat Allah, kata Imam Sa'di, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran. Menunjukkan atas kebenaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, mereka mendustakan, menolaknya. Ini Al-Quran, Pak. Ini hadis Nabi. Ini penjelasan para ulama kita, para sahabat tabi'in. Tapi ini penjelasannya dari kitab-kitab yang sangat akurat ini ditolak. Itu kan pendapat Anda. Wah, itu cerita orang dulu yang tidak sesuai dengan konteks dan fenomena masyarakat modern. Waduh, terus dah ngomongnya ngaco terus. Asatirul awwalin. Ini cerita orang-orang dulu, berita orang-orang lama yang itu sudah bukan zamannya lagi. Cerita itu bukan zamannya, zaman Siti Nurbaya. Zaman kalau dalam sejarah dulu kita mengenal apa katanya zaman batu kata mereka. Nah, di sejarah kan dibahasakan itu oleh penulis-penulis liberal ini dulu. Apa itu zaman batu? Masa cerita para nabi dan rasul dibilang zaman batu? Nah, itu aja kan. Jadi bohong-bohongin gitu kan. Ini cerita zaman batu. Oh, ini hukumnya itu zaman dulu. Oh, jilbab. Itu cerita istri Nabi, cerita orang dulu yang sekarang harus. Oh, riba. Riba itu zaman Abu Jahal. Sekarang sudah berubah. Dan seterusnya ditolak sama mereka. Hukum-hukum Allah, Al-Quran, hadis. Jadi Al-Quran ini harus dimaknai dengan konteks sekarang. Disesuaikan Quran dengan sekarang. Ajib. Lihatlah.
Jadi bukan manusia yang harus menyesuaikan hukum Allah, tapi Qur'annya yang harus dipaksa menyesuaikan manusia. Hadis Nabi yang harus disesuaikan dengan manusia. Kalau nggak cocok ya harus dicocok-cocokin. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah tipe mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kalau di giliran orang-orang ini doa minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Waduh, giliran minta surga doanya. Tapi giliran suruh berbuat, waduh ditolak-tolak, ditawar-tawar tuh Al-Quran disesuaikan dengan cok gali cok pikiran dan perasaan dan keinginan pribadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ulah orang-orang rasionalis, liberalis, orang kafir, ahlul ahwa, pelaku hawa nafsu, syirik, beda, semua dicocok-cocokin sama hatinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hatilah kita dengan perilaku-perilaku dan sikap-sikap yang seperti ini. Inilah contoh profil mereka yang fajir, tidak ada iman kepada Allah dengan Rasulnya, Al-Quran, malaikat, hari akhir, takdir dan iman. Makanya muncul perilaku apa? Penolakan terhadap Quran, terhadap petunjuk Nabi SAW. Terus hidupnya hawa nafsu dan akal. Seolah-olah itu yang Tuhan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini yang bisa kita sampaikan di hari ini. Ya, berikutnya dampak buruk dari itu semua kita akan lihat di ayat yang ke-14 di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ingin bertanya. Alhamdulillah, syukur atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jemaah jika ada pertanyaan bisa bertanya secara langsung dengan raise terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jika dirasa pertanyaannya private bisa langsung kirimkannya kepada MC. Monggo kepada jemaah bisa memanfaatkan sisa waktunya untuk sesi tanya jawab. Kayaknya aman ini, nggak Baik, ada yang nanya. ada satu orang yang present, Ustaz. Ya, silakan. Baik, Tafadhal. kami silakan kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kan kita sering mendengarkan ya bahwa Allah itu memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki dan tidak dan menyesatkan kepada yang Dia kehendaki. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Ini Iya. kan sering banget dia. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Apa 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 itu Sebelum tergantung saya dari sebelum saya jawab, saya nanya dulu sama Anda. ya Anda umpama hari itu membawa hadiah yang banyak. Oke? iya Hadiah itu Anda berikan kepada semua orang bebas, atau Anda akan memberikan hadiah itu kepada orang yang Anda kehendaki? yang dikehendaki, Ustaz, yang dipilih. Yang Anda pilih. Iya. Berarti yang Anda kehendaki itu kan Anda pilih. Iya, Ustaz. Oke. Apa kriteria orang yang Anda pilih ini? Ada kriterianya atau tidak ada kriteria? Ada, Ustaz. Ada kan berarti kan? Ada, iya. Yang menentukan kriteria siapa? Anda atau saya?
Anda yang punya hadiah, yang membawa, atau saya orang lain yang menentukan kriteria itu? Gimana, Mas? Oh, ya yang nentuin saya Ustaz, kriterianya. Dan, Iya. oke, udah selesai pertanyaan. Tapi itulah gambaran Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, yang diinginkan. Pertanyaan, siapa orang yang diinginkan sama Allah? Adalah orang yang memenuhi kriteria. Kriterianya siapa? Kriterianya Allah. Pertanyaannya lagi, gimana caranya kita ini, gimana caranya kita mendapatkan hidayah itu? Duduk manis? Saya nanya sama Anda, gimana caranya orang-orang ini dapat hadiah Anda, hadiah dari Anda tadi? Caranya gimana? Mas? Itu caranya dengan usahanya orang-orang yang dapat itu tadi, misalnya dia belajar tekun gitu, apa Iya, usaha itu ya. sama. Sama, pastinya. Allah punya kriteria. Apa kriterianya Allah? Itulah wahyunya Al-Quran, sunnah, petunjuk Rasul SAW. Ini kriteria. Kita pengen dapat itu, usaha dulu, Mas. Nggak ada ilmu dunia Anda bangun tidur terus dapat jadi pinter. Lam yuladul mar'u alima, kata Imam Syafi'i. Nggak ada orang bangun tidur tuh jadi orang alim. Nggak ada. Usaha Anda. Seperti kisah seseorang yang membunuh 100 orang. Dia kan usaha, oh iya saya salah. Oh iya saya harus meninggalkan perbuatan saya. Oh saya harus meninggalkan teman saya. Oh saya harus meninggalkan lingkungan saya. Pergi dia meninggalkan. Ada action di sini dia untuk berbuat. Nah di saat kita, apa kriterianya? Oh ini kriteria Allah. Al-Qurannya, hadis Nabi SAW. Berarti apa? Saya harus berusaha untuk mendapatkan itu. Ketika kita berusaha, di situ insya Allah kita pasti, ya bukan insya Allah, pasti si Fulan akan mendapatkan hidayah. Berarti apa? Berarti Allah akan pilih Anda nanti. Karena Anda telah melakukan apa yang dicintai, disukai sama Allah. Tapi kalau dilawannya, nggak mau, nggak mau, kesombongan, keangkuhan, tidak mau. Ya Allah nggak mau ngasih hidayah, lu aja sendiri kakak mau kok. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah ketentuan ketetapannya, nggak merubah. Kalau Anda sendiri yang merubahnya, ya Allah menjalankan sesuai itu gitu loh. Lu nggak mau dia taat sama Quran, sama sunnah Nabi, nggak mau petunjuk Nabi, hadis, nggak mau. Ya Allah nggak kasih lah, nggak ngasih lah hidayah. Dan itulah maknanya. Jadi jadilah kita orang-orang yang dicintai sama Allah. Allahumma amin. Ada lagi? Ya, syukur Pak. Ada pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Izin kami bacakan. Assalamualaikum, Ustaz. Apakah Waalaikumsalam warahmatullah. apakah tidak menjaga lisan, menyakiti hati orang dengan lisannya? Apakah ini juga termasuk perbuatan zolim? Oh iya tentu Mas. Pertanyaan sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Ya Rasulullah, amu'akhaduna bima naqul? Wahai Rasulullah SAW, apakah kita bisa dosa, diadab dengan bahasa tegas? Akhilat kaumuk, hati-hati kamu wahai Mu'ad. Kamu bisa binasa lu wahai Mu'ad. Fahal yakubun nasu finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hati-hati kamu wahai Mu'ad. Kamu bisa binasa lu. Bukankah manusia itu dilemparkan oleh Allah kepalanya dulu, ditunggingin sama Allah kepalanya dulu? Semua itu karena apa? Buah dari mulutnya.
Lihat, berarti manusia bisa masuk neraka gara-gara apa? Mulutnya dia. Mulutnya dia. Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah yahwi biha fin nari sab'ina kharif. Seorang hamba berbicara dengan satu kalimat kata-kata yang membuat Allah murka dengan kata-kata itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kriteria Allah. Karena dia menjalankan apa yang dilarang, dimurkai Allah, malah diucapkan. Yahwi biha. Dia akan masuk ke dalam neraka gara-gara mulutnya itu sedalam 50 tahun lamanya. Dalamnya. Hati-hati. Makanya Rasulullah SAW bilang, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Nah, dikaitkan lagi sama iman kepada Allah. Dikaitkan lagi sama iman dengan hari akhir ini. Hendaknya dia mengucapkan kata-kata yang baik. Dia ucapkan kata-kata yang baik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah, syukran atas jawabannya. Nampaknya sudah tidak ada yang bertanya, Ustaz. Mungkin kita akhiri, Ustaz, untuk kajian malam hari ini. Ya, alhamdulillah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bermanfaat dan melahirkan iman dan amal saleh buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.